Let's talk the noise. Masih dengan saya yang mukanya udah nggak asing lagi, Yopi BMX. Oke, sekarang saya ada di kurang lebih sekitar berapa kilo ya? Mungkin 15 kilo ada? Nggak nyampe. Dari kota Bandung? 6 kilo. Ya sekitar setengah jam lah dari tempat tinggal saya. Hari ini saya ada di Prama Motor Works. Benar ya? Prama Motor Works. Prama Motor Works. Di sebelah saya ini dia. Ada founder sama owner sama pekerja. Oke. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Yosep ya? Ya. Oke. Ya, Kang Yopi ya, berarti Kang Yopi. Sanes. Opa. Oke, Yosep, saya mau tanya-tanya soal Prama ya. Prama Ya. Motorworks itu berdiri sejak kapan dan kenapa mendirikan bengkel custom bike ya? Sebenarnya sih saya main motor tuh dari 2003 ya. 2003 mulai ngoprek tuh. Oke. Itu tuh salah satu yang menghambat kuliah saya. Oh, berarti 2003 itu Dan harusnya lulus kuliah. Oh, harusnya lulus. Jadinya 2004 lulusnya karena keburu bisa nyari duit lah kasarnya. Keburu udah bisa dapat duit kan. Iya. Udah nyaman nih. Yang penting kosan kebayar, bisa main, bisa. Itu aja sih awalnya. Lah dulu kuliah ngambil jurusan apa emang? Informatika saya. Alah, nah jauh. Jauhnya. Hobi. Ya, benar. Jadi banyak sih teman-teman saya juga begitu kuliahnya Kerjanya jet gitu. Oh, jadi 2003 harusnya skripsi lulus. Harusnya skripsi lulus. Saya pending, berarti ya pending dulu 2004 baru beresin skripsi. Dan alhamdulillah lulus lah. Oke. Tapi asli orang Bandung. Bapak asli Bandung, ibu Subang. Oh, kuliah tapi di Bandung. Kuliah di Bandung. Oke. Kuliah aja di Bandung. Saya masuk Bandung pas kuliah aja. Pas kuliah aja. Oh, berarti SMA di Subang. SMA Subang. Oke. SMP, SD, TK Pangandaran. Wow, jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Oke, terus yang ngenalin motor siapa? Di keluarga sih bokap ya. Oh, bokap. Nah, ini salah satu. Ini tuh motor pertama lah. Jadi ini noisemaker ini di sini ada Yamaha berapa? 80 ya? GT 80. Yamaha GT 80. Oke, jadi ini warisan. Iya, bisa dibilang gitulah. Wow. Gitu. Jadi dulu bokap ada yang ngasih. Wah, dulu kan nggak ada maksudnya motor yang bokap balik ke Bandung nih, balik lagi ke Pangandaran tuh di mobil tuh ngeluarin karung di karungan teh gini. Dikarungin mutilasi berarti mutilasian dibangun lagi sama bokap, dicat-catin lagi, diberesin. Nah, itu kan kelas 4 SD lah. 4 SD. Nah, berarti Yosep sudah bisa naik motor pada saat itu. Kelas 4 SD. Dengan motor ini. Motor yang ini. Wow. 2 tak berarti. Saya dulu 2 tak. Ingat saya dulu pertama belajarnya nggak pakai jok. Kenapa? Ketinggian. Oh iya, berarti oke. Nggak pakai jok, gue ingat. Terus untuk gigi kan ini kan sudah ada. Ya udah ada kopling. Ya belajarnya itu. Jadi emang pas pertama belajar tuh belum zaman bebek dulu, apalagi metik. Oh ya benar. Jauh tuh. Jauh loh, tahun berapa ya? 90. Berarti ini tuh tahun berapa sih motornya? Ini 73. 73. Oh, berarti bebek. Terus kalau yang motor kopling berarti sekelas 90. Ya. Yang kayak gitu. Terus non sih Cikinangkanya. Cikinangka ya? Ya. Cikinangka. Saya dulu sempat punya soalnya Cikinangka. Jadi noisemaker kalau nggak tahu Cikinangka bisa cari di Google. Cikinangka tuh buah, nangka ada bijinya ya. Ini terus sama mungkin ada di bawahnya Kawasaki Binter Mercy ya. Kawasaki KH tuh ya. Kayaknya seangkatan lah. Ya. Oke, mantap. Dan sekarang masih ada, ini mau diserahin ke anak. Ya, sekarang sih udah dipakai anak saya yang gede. Mantap, luar biasa. Sudah. Berarti sudah masuk ke generasi ketiga. Wis, luar biasa. Berarti dari SD memang sudah bisa naik motor. Ya, sudah motoran. Terus kuliah tuh, ingat saya pertama kuliah tuh pengen motor tuh beli Vespa. Masih ingat nggak Vespa tahun berapa? Vespanya 70-an juga deh, super lah waktu itu. Cuman kan waktu itu saya kuliah tuh tahun 2000-an ya kalau nggak salah. 2000-an tuh motor pertama saya, jadi ini motor waktu kecil. Kalau motor setelah saya dewasa
pengen motor tuh, mulai ngoprek motor tuh di Vespa sebenarnya. Oh, berarti awalnya Vespa. Vespa awalnya. Kenapa mau Vespa? Murah. Ya benar, pada saat itu murah. Saya terus, beli cuman 500.000. benar. Dan pada saat itu kayaknya kalau orang tua punya Vespa, anaknya tuh nggak mau dibonceng. Ya, benar. Gengsi. Ya. Saya ngalamin juga. Kalau saya masih ada sejarahnya dulu Vespa. Saya kalau misalnya mudik Pangandaran, Bandung, saya di Vespa tuh di depan tuh. Ya. Bapak saya pakai motor, benar. saya di depan, ibu saya sama adik saya di belakang. Itu ada Ya. sejarahnya. Makanya sampai sekarang saya Vespa masih nyimpen. Oh, Tapi bukan nama, tapi Oh. Vespanya dulu sih. Dulu bapak saya tuh Vespanya tuh satunya Super, satunya lagi PS. PS, oh ya, PS tuh cc-nya yang kecil kotak. ya? Sama enggak, PS tuh sama 150 cc, cuman lebih mudah lah 82-an. Oke. Gitu, yang lampunya kotak kayak. Ya, benar. Nah, saya masih nyimpen kalau yang PS-nya, makanya saya masih nyimpen yang PS ini gitu. Buat memori ya. Ya ada sejarahnya lah itu. Berarti terus ngoprek, tapi kan kalau ngoprek Vespa bisa dibilang nggak terlalu serumit motor Jepang, Iya. ya kan? Iya, benar. Paling cuman banjir. Kalau Vespa kalau mogok mah paling kabel kopling putus. Ya, sebenarnya sih Itu doang paling biasanya. Busi jadi udah. sebenarnya kalau prinsip saya semua motor tuh sama. Ya. Basicnya sama. Dasarnya motor tuh mesin bakar disebutnya. Ya, oke. Itu basic mesin tuh mesin bakar. Mesin bakar, basicnya engine semua motor sama, cuman teknologi aja yang bikin beda. Oke. Teknologi, bentuk yang bikin beda, semua sama. Mau 2 tak pasti gitu. Ya, sistem siklusnya pembakaran gitu. ya. Isap, kompresi, Ya. pembakaran buang. Oke. Gitu. 4 tak pasti gitu sama. Jadi Oke. basicnya semua sama sih. Untuk di mesinnya ya. Untuk di mesinnya Ya. sama, cuman beda bentuk aja. Beda bentuk. Tinggal adaptasi kitanya gimana. Oke. Gitu ke mesinnya. Nah, terus waktu ngoprek Vespa, itu ngoprek sendiri atau memang ikut temen? Nggak, kalau ngoprek Vespa tuh awalnya saya ingat banget baru beli 500.000 dulu. Beli dicat di bengkel om saya cobain kok nggak ada tenaganya gitu semua tuh. Balik lagi ke bengkel om saya, om ini nggak mau lari nih motor. Kan dulu zaman Vespa Orsinil tuh nggak laku. Ya, benar. Yang di setelan Biasa, balap ya. gitu yang benar. stangnya ditrondolin kayak gitu, Benar. dicat Ya. macem-macem. Nah, yang saya Kalau dibolong-bolongin malah. yang saya waktu itu gitu setelan racing Ya. lah. Setelan racing selalu dipakai latihan balap gitu kan. Saya balik lagi ke om saya. Oh, setelan platinana ieu mah. Cobain. Pas saya nyobain, anjing. Nah, itu pertama kali saya Jatuh sadar. cinta. Maksudnya jatuh cinta ke mesin, anjing, tarik ya. Bisa jadi kenceng gitu. Cuman itu doang Cuman itu doang. ya. Awalnya di ngerubah nyeting platina tuh bisa efeknya segini gitu. Benar, ya. Wah. Nah, dari situlah mulai ngoprek-ngopreknya dari situ, dari mulai si Vespa itu platina sampai akhirnya standaran, sampai akhirnya waktu itu rame-rame dikorek pakai share hacking bla 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 lah. Mulai ngorek-ngorek tuh di situ. Jadi waktu itu kan si motornya emang motor saya kuliah. Oke. Dipakai kuliah. Nah, transport lah. Nah itu yang saya cerita. Sebelum pakai Vespa saya kuliah pakai BMX. Noisemaker ternyata Yosep pemain BMX. Ya, cuman saya main BMX-nya cuman seneng. Oh. Enggak nongkrong sama anak BMX enggak. Oke. Jadi saya misalkan dulu tinggal di Setiabudi di mes bokap. Jadi kampus tuh di Jalan Riau. Oke. Oh, turun ya. Turun. Yang paling males tuh baliknya tuh udah Cipaganti. Iya, benar. Setiabudi tuh aduh itu udah ripuh lah ya teman. Cuman seneng gitu. Jadi dulu cuman sebatas belajar nge-green Iya, oke. di tembokan di tembokan mes. Mes rumah kantor itu, makanya cobain. Senangnya itu. Nah, teralihkan tuh sama Vespa. Oke, balik lagi ke sepeda. Tadi sepeda pertama apa BMX? Saya nggak tahu. Jadi nyicil, beli frame, beli korek, beli korek gitu. Jadi ngerakit sendiri. Ngecat juga zaman Kupilok gitu. Tapi akhirnya karena beli Vespa, terus ngorek-ngorek, ketemu jatuh cinta karena platina. Jadi ya, maksudnya karena seneng, saya pikir Vespa ternyata mesin tuh gitu. Saya kenal mesin tuh itu dari Vespa itu. Dari Vespa itu.
gitu. Dari Vespa itu udah sampai setingkat sampai 2002 lah itu Vespa. Dari situ 2003 tuh udah mulai ngetril. Oh, pindah Ke TS. Ke TS ya, Ke waktu itu TS. masih rame kayak yang Trabas, kayak Trabas gitu ya. Trabas juga masih dulu zaman Uliners ada, Ya, terus nggak lama ada Trabas itu kita di Terjal ada. Oh, oke. Ada Yang Terjal. main-main ke Iya sama kayak Ya, Trabas gitu, cuman ya kayak Stun seangkatan lah. Oke. Nah, Trail 2002 Trail tuh 2004-an, 2003, 2004 sampai 2007-an, 2006-an, 2007 masih. Tapi hanya ride, terus suka mesin, Iya. oprek-oprek mesin, udah selesai itu aja. Udah itu aja. Jadi kalaupun ada yang mau ngoprek tuh teman-teman. Jadi saya kan dulu ngekos di Soekarno Hatta. Jauh. Pindah dari Riau kan kampus pindah ke Soekarno Hatta. Oke. Pindah dari Setiabudi, saya pindah ngekos di Mengger, Soekarno Hatta. Nah di situ. Jadi kadang motornya anak-anak nih ada yang mau dikorek. Korekin, ya udah di kosan ngopreknya. Gitu. Tapi dapat duit dong. Ya dapat duit juga kalau ya anak-anak lah paling dapat duit buat ya gitu-gitu aja gitu. Yang penting bisa survive aja. Jadi sebenarnya belajar mesin itu sambil jalan. Ya, sambil jalan. Oke, jadi tidak lihat dari buku dan Oh, dulu sempat ke internet. ke internet. Jadi saya ke warnet nih, ke warnet cari referensi. Betul. Jadi bukan tentang motor, tentang mesin. Oke. Referensi tentang mesin, terus dulu zamannya di print saya baca di kosan. Gitu aja sih. Oke. Ngerintisnya mah zaman. Tapi kan sistem si mesin motor kan sama seperti yang tadi itu ya. sama aja. Ada Dari situ tuh udah mulai 2006 tuh udah mulai. Ingat nggak? Waktu itu rame-ramenya Bandit, Suzuki Bandit yang 4 silinder. Ya, benar. Saya udah mulai ke tahun-tahun Motor itu. gede ya? Ya, motor gede. Udah mulai belajar motor gede. Oh, lebih rumit nggak untuk di mesin ya? Kompleks sih, Lebih rumit. kompleks saja. Lebih Karena lebih luas lah ya. ya lebih banyak part yang nempelnya. Gitu. Oke, di motor Suzuki Bandit berapa tahun? Tapi tetap di mesin itu. Belum lari Semua ke. sih lebih ke ngerestor. Oke. Lebih ke ngerestor, jadi servis mesin gitu. Yang penting waktu itu saya mikirnya lebih ke survive lah. Ya. Yang penting di Bandung bisa bayar. Oh, saya bisa bayar kosan, bisa makan, Ya. udah cukup. Pada Waktu saat itu itu masih bujangan, Oke. ya kan. Tapi belum ada bengkel sendiri belum. Belum. Sempat waktu itu ada justru bengkel pertama saya tuh joinan sama temen. Ada temen saya tuh punya tempat di Soekarno Hatta juga. Jadi dulu bikin bengkel trail 2004-an itu, 2004 makanya saya telat kuliah tuh gara-gara itu buka bengkel. Oke. Ke bengkel trail namanya JSP dulu. Udah main trail sampai 2007-an. Ingat saya 2007 motor saya jual jadi cincin waktu itu pakai tunangan. Oh, jadi 2000. Oke, 2007. 2007 tuh stop saya TS-nya dijual. Dari 2007 saya nggak punya motor. Terus mulai mulai 2008 nikah. Mulai ngerintis lagi tuh 2013 baru karena di bengkel di rumah kan saya waktu itu ngopreknya di rumah. Oke. Di rumah suka ada yang bantuin udah gitu nggak enak juga ya, udah ada 2 waktu yang kerja bantuin. 2012-an tuh 2013 ada rezeki lah kita cari tempat. Oke. Bukalah tempat bukalah bengkel gitu, mulai ngajuin pinjaman ke bank. Oke. Mulai sewa tempat, beli alat yang proper bener, beli kompresor, ya itu 2013. Makanya kenapa sih Prama Motorworks-nya established-nya 2013 itu. Oh, oke. Karena yang udah benar-benar Sudah siap lah ya. sudah ada tempat Ya, gitu. bener. Ada tempat, ada nama bengkelnya juga gitu. Kalau awalnya nggak ada nama, cuman sebatas hobi aja gitu yang temen. Berarti 2013 itu Prama itu Prama berdiri. berdiri. Itu di bengkel di mana masih Di ingat? Cipicung itu daerah ya? Balena. Oh, jauh juga Jelkom. ya? Karena istri orang sana kan.
Oh, jadi cari yang dekat-dekat rumah lah. Cari yang dekat-dekat rumah gitu. Karena rumah di sana kan. Sekarang juga masih di sana rumah mah. Kalau nggak salah 2013 komunitas motor udah rame ya, udah mulai rame. Udah mulai adanya rame. Mungkin waktu ada. Itu udah mulai ada barbecue ride kalau nggak salah. Ya. Atau twirl cruising ya. Kalau nggak salah sih ya udah mulai rame. Udah mulai rame aja. Ya. Gitu. Kayak barbecue ride juga waktu itu masih di balai kota. Ya benar, yang pertama kali ya kalau nggak salah, benar. Berarti 2013 punya rezeki buka bengkel, terus karyawan 2 waktu itu. Karyawan 2 dan itu dikhususkan bengkel pertama 2013 memang khusus di mesin atau restorasi. Lebih ke restorasinya ada, tapi restorasinya lebih ke kayak motor sport lah, bandit. Iya. Saya dulu main sport, itu apa? Motor gede. Motor sport, motor gede, motor balap. Kenapa? Duitnya lebih enak? Enggak juga. Saya semua dicoba. Seneng. Jadi lah waktu itu lagi seneng. Pertama lihat megang CB. Saya masih ada CB-nya. Jadi CB dikorek dicobain di sirkuit, terus lihat waktu itu 2004 tuh lagi rame-ramenya balap liar Supratman. 2005 itu lagi rame-ramenya balap liar. Saya sampai anjing ini motor buat ke pasar bisa kenceng-kenceng gini kan. Tertarik kan, penasaran ya, mulai hunting lagi ke ya biasa gitu, nyari referensi internet gimana ngitung torsinya kali ya. Mengoptimalkan mesin tuh gimana itu mulai belajar durasi noken as, buka tutupnya berapa, hitungannya gimana, kompresinya berapa gitu, udah mulai di situ lah. Terus udah 2014 saya kecelakaan pakai CBR 1000 koma saya waktu itu. Wow, berarti baru 1 tahun ya? Ya, si Prama berdiri. 2000 ya, nama si Pramanya baru setahunan waktu itu. Kecelakaan koma. Alhamdulillah sembuh. Nah dari situ mulai ada rezeki, mulailah beli mesin pertama tuh EKS. EKS 6,5. Jadi udahlah kita main motor tua. Ada satu temen saya yang nyaranin udah yuk main motor tua aja. Ya udahlah kita coba. Beli mesin XS, beli sasis, ya maksudnya nyicil beli organisasi, akhirnya jadi motor. Jadi 2015 tuh udah mulai pertama ngebangun XS tuh, belajar mesinnya. Jadi karena saya mah kalau misalkan udah punya sendiri barulah berani ngotak-ngatik, oh ini tuh gini itu gitu. Harus ke motor sendiri dulu gitu. Mulai dari situ. Terus jadinya banyaknya sekarang nganggapnya spesialis XS gitu. Berarti 2000 setelah kejadian tadi ya? 2014 berarti akhirnya fokus ke motor XS. Ke motor tua sih lebih. Jadi dari dulu juga suka kadang-kadang ngoprek motor tua. Ada satu temen anak 1% ya, anak BB udah kayak kakak lah, dia yang ngenalin saya ke motor tua. Dia yang ngenalin restorasi motor tua tuh gini nih, gini ya. Saya lihat pertama kenal motor tua tuh BMW R50 Boxer. Punya teman saya itu. Dikenalinnya itu, terus ngebangunnya gini ya, ngebangun motor tua tuh gini. Saya pikir lebih enak gitu, lebih simpel, nggak seribet motor, apalagi motor sport ya, 4 silinder, inline, partnya kecil-kecil, terus lebih ringkih lah ya. Motornya udah aja, jadi ya seiring waktu ya mungkin nemunya di situ. Nah terus tapi masih khusus di mesin dan restorasi aja, belum bikin kayak custom gitu, belum custom tuh saya baru 1-2 tahun terakhir lah saya mulai belajar custom tuh. Jujur saya masih belum main custom, saya masih belajar. Jadi kayak saya bikin jig buat bikin frame. Bikin framenya belum pernah gitu. Malahan saya beli mesin ngebubutnya belum bisa waktu itu. Beli mesin press, ngepressnya belum bisa. Jadi
Tapi saya yakin kalau misalkan selama kita belajar, insya Allah pasti bisa Ya, lah, pasti ada benar. jalan gitu. Berarti kalau untuk di mesin mah udah di luar kepala lah ya, bisa dibilang kayak gitu lah. Gitulah, kalau mesin udah sama aja lah gitu. Oke. Berarti yang ngebedain mesin yang tadi 4 silinder sama mesin tua lebih simpel. Iya, lebih simpel. Oh ya? Iya, pasti. Lebih Oh, simpel. oke. Pasti lebih simpel. Karena memang pada saat itu diproduksinya karena udah terlalu lama, Bukan, sehingga karena gini. Karena evolusi ya. Nah, Evolusi. Jadi kalau logika saya, terciptanya mesin aja udah sesuatu hal yang wow gitu. Ya. Pada zaman itu. Pada zaman itu ya. Pada masanya Ya. gitu. Sekarang kita compare dengan mesin yang let's say XS tahun 70. Kita keluar XSR tahun, jangan XSR lah, kita keluar R25 nih, Ya. Yamaha R25 Ya. tahun 2000, ya tahun sekarang 2020 Ya. gitu. Ya. Kan udah berapa puluh tahun bener, bedanya. ya, berevolusi ya. Ya, XS yang 650 cc, kalau misalkan sama-sama spek standar dengan R25, Ya. kalau dibalapin masih bisa, malahan mungkin masih bisa kencengan R25. Itu karena Oke. evolusi itu Iya, gitu. benar. Makanya kenapa mesin semakin kesini semakin rumit ya, zaman semakin maju, orang-orang semakin pintar. Bener. Gitu aja sih, logikanya gitu aja. Kayak yuk tambahan Iya, jadi tambahan. kalau dulu mah udah karbu tuh make, ya, anjir make bener. injeksi. Dulu mah udah bisa jalan aja udah. Iya, anjir, udah wah, ngesurak gitu. ya. Gitu. Bener. Evolusi sebenarnya. Jadi basic dasarnya, makanya yang saya pegang bukan mesin merek A, B, C atau tipe A, B, C, enggak. Yang saya pegang yang mesin bakar. Cuman dua mesin, ada 2 tak, 4 tak, Ya. 2 langkah, 4 langkah. Itu aja. Itu aja. Selama ada kompresi, ada bahan bakar, ada api, pastinya halal. Gitu. Berarti terus sampai sekarang Yosep cuman fokus di motor. Ya, sekarang fokus di motor, tapi oh iya, sempet saya 2000 berapa ya, saya 2014-an juga kalau nggak salah, 2013. Sebelum tabrakan atau setelah tabrakan lupa saya. Sempet saya ngerintis bengkel mobil di Jakarta. Oh. Jadi ada teman saya yang biasa kita track day bareng, biasa latihan di Sentul bareng. Dia seneng motoran juga. Ngobrol-ngobrol. Gue mau balik ke Indo nih. Dia tinggal di Australia. Gue mau balik ke Indo, gue pengen bikin bengkel. Bantuin ya. Ayo gue bantu. Tapi bengkelnya bengkel mobil gitu. Dia rutin balap TCC, touring car di Sentul gitu. Jadi ngerintis waktu itu sama teman saya. Saya sempat stay Jakarta juga. Hampir setahunan lah, cuman ya biasa di Bandung. Ya. Kerasa Jodoh aja. lah. Biasa cicing di Bandung, juga cicing Jakarta. Eta. Enggak sih, bukan masalah jodoh, emang cuman ngerintis. Nggak jodoh doang. cuaca, nggak jodoh. Beda lah, Beda. tetap. Ya, bener. Gitu. Bandung the Jadi, best. Jadi tetap balik lagi di motor. Nah, sejak kapan Prama memfokuskan di motor? Gua mau masuk di culture motor custom. Sebenarnya sih sejak kapannya saya mungkin 2 tahun belakangan lah ya. 2 tahun ke belakang. Jadi masih belajar nih, cobain lah di custom. Nge-custom motor tuh kayak gimana. Jadi lebih ke kayak resto mode gitu, nge-custom yang basicnya emang misalkan motor ori ini pengen custom model apa gitu. Lebih masih ke situ dulu lah, yang simpel-simpel aja. Terus endingnya kan direstorasi, di cat lagi, restorasi lagi gitu aja sih. Di poles-poles lah ya, biar lebih cantik. Biar jadi kayak motor baru lah gitu. Tapi tampilannya beda. Ya gitu. Karena Kalau kan yang restorasi ori kan gitu sesuai gitu. Tapi lama-lama jadi restorasi udah mentok, pasti gitu-gitu aja sih kalau restorasi. Iya. Gitu. Senang, tapi masih jalan restorasi juga sekarang, cuman jadinya beda. Restorasi itu pegangannya anak-anak di belakang, itu saya restorasi. Kalau yang areal sini, ini area saya lebih ke mesin, lebih ke customnya, lebih ke custom, pengelasan, pembesian kayak gitu lah. Oke, ini juga belajar sendiri juga Mau nggak sih sendiri, tapi tetap nanya-nanya ke teman-teman yang senior udah lama, yang udah lama main restorasi.
kebetulan ada teman-teman yang kayak ya deket lah, teman main juga gitu. Jadi kalau misalkan nanya-nanya tuh ke temen gitu. Oke, sekarang ini bengkel berarti ada di Jalan Sukamaju, Kampung Cigugur Kampung Ciguguryang. Cigugur Girang. Oke. Rada hese ya, tinggal di searching. kampung lah ya, di kampung. Tapi view-nya enak. Nah, kalau yang motor sebelah ini kalau nggak salah BMW ya? BMW ini R75 strip 5. R75 strip 5. Berapa cc ini? 750-an. Motornya siapa? Motornya beliau, oke. Pak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil kirim motor bleb gitu? Enggak, motornya saya yang cariin. Saya yang cariin konsepnya kita sharing. Saya ngasih konsepnya pengen apa, saya ngasih 3D-nya dulu, revisinya apa-apa, jadinya ya kurang lebih gini lah. Ini tinggal lagi proses finishing. Tinggal mengecat Anda. Oke, dicat, finishing udah selesai. Kalau untuk pengerjaan motor kayak gini dari motor original ya, orisinil mau dirubah, itu biasa estimasi makan waktu berapa lama? Nah, kalau untuk versinya Prama ya, karena ada beberapa bengkel custom yang anjir bener-bener frame bikin sendiri, ini bikin sendiri. Sebenarnya gitu. sih kalau misalkan waktu itu kita tuh saya sendiri nggak bisa nentuin waktu berapa lama karena masih berhubungan dengan vendor. Oke. Kayak bikin tangki di luar. Soalnya saya jujur saya belum bisa bikin tangki sendiri. Tapi kalau cuman bikin kayak ngelas frame gitu, yang kerjaan kayak gini, aluminium gini, saya udah bisa sendiri. Jadi kadang kalau misalkan saya sendiri susah ngebagi waktunya tuh, masalah waktu bisa berapa lama nih. Saya belum bisa ngomong, kadang bisa 3 bulan, kadang bisa 4 bulan, kadang bisa 5 bulan gitu. Gimana tingkat kesulitan juga sih, sama partnya ada nggak gitu. Aja sih kan. 3-4 bulan ya. Estimasi bisa biaya bisa kurang lebih. Kalau custom tuh sebenarnya unlimited ya. Unlimited. Ngeri. Gimana budget? Maksudnya gimana budget? Jadi gitu. Biasanya si klien sama Prama biasanya discuss dulu. Budget ada berapa gitu. Budget berapa. Itu disesuaikan. Oke. Jadi misalnya saya klien nih, saya datang. Ini saya punya motor nih. Let's say misalnya Scorpio gitu. Saya mau dibikinin cafe racer nih. Gambarnya kayak gini gitu. Tapi budgetnya ngan sakit gitu. Nah, itu tuh kadang gini ya. Kan biasa klien mah ya pengen bagus teh harga murah. Dilema sih gitu, kalau yang kayak gitu tuh. Jadi paling kalau misalkan ada yang gitu saya arahin, saya vendorin. Kan kita banyak teman-teman yang main custom juga, yang bikin motor juga. Gitu. Jadi bukan di sini aja, jadi silakan. Nah, terus kalau misalnya apa nggak ada gitu, aduh kayaknya nggak cocok deh kalau pakai cafe racer dengan postur kamu seperti ini atau gini, mungkin kayaknya suka diarahin kayak gitu nggak? Kadang-kadang gitu sih. Tapi kan banyak juga ini main duit orang gitu kan ya. Cuman kan saya masih baru juga sih ya, jadi main customnya, jadi belum sejauh masih bukan selektif ya, masih lebih ke nge-manage waktunya. Jadi nggak semua ada yang mau bikin motor di saya terima. Gitu. Kayak sekarang mungkin dilihat dari kemampuan juga ya. Dilihat dari kemampuan kitanya gitu. Karena kan kalau custom harus full saya ngerjain. Belum bisa pegawai saya ngerjain. Kalau yang kerja kan lebih ke restorasi mah udah kasarnya sayanya udah tinggal quality control aja. Betul. Tinggal ini kurang ini gitu. Cobain, kurang ini. Nanti kan setelah motor beres, saya coba jalan coba biasanya ke arah ke Lembang, Ciater, Subang, biar kita di jauhnya dapet, manuvernya dapet, nanjak mudunnya dapet gitu. Jadi overall tuh si motor tuh hasilnya ini udah oke nih, baru saya bisa kontak klien, motor beres. Gitu, tinggal kita berhitung pembayaran beres, udah store, aman gitu. Beda lagi kalau misalnya custom kadang
kayak sekarang ada yang mau nge-custom, aduh belum bisa nerima karena kerjanya masih lumayan gitu, masih penuh gitu. Masih ada customer saya tuh masih ada beberapa motor yang emang belum pegang juga gitu. Jadi menyesuaikan waktu lah gitu. Oke. Kalau yang udah dikerjain sama Prama yang paling berkesan? Dulu pernah ngerjain punya siapa? Punya Stun. Oh, punya Stun. Punya Stun ya? Oke. Punya ini yang berkesan punyanya Imam Darto. Imam Darto. Oke. Ada fotonya? Motornya juga ada itu. Motornya ada. Oke. Motornya ada. Nanti buat noisemaker nanti akan ada fotonya nih. Ini ini tuh motornya Darto tuh ini maktunya. Jadi sebelumnya bukan gini bentuknya. Karena udah banyak yang ngikutin. Ya. Akhirnya Darto gue pengen rubah motornya, ganti cat ya udah ayo sekalian karena udah banyak yang ngikutin gitu. Oh, tapi yang sebelumnya juga makanya berkesan tuh. Pertama Darto ngontak, wah secara kan artis gitu, wah benar nih mau bikin motor saya gitu kan, percaya nggak percaya lah. Akhirnya dia datang sini ngobrol, jadilah konsepnya saya serahin semuanya ke Darto, sok mau gimana saya ngikutin gitu. Dia pengen knalpotnya gini, joknya gini, oke, kita ikutin gitu. Siap. Dan alhamdulillah puas. Dan itu langsung test ride-nya juga, motor beres, langsung test ride ke Lampung. Wow. Darto berangkat ke Lampung, ke Krui lagi. Waduh, ini motor Yamaha XS yang 600 ya? 6,5. 650 cc. Gitu. Dari situ Terus lah. berarti yang proyekan ini yang punyanya Ridwan Kamil. Kemudian ada lagi? Terus ada lagi satu lagi punya Mas Kris ini, Terror Garage. Ya. Sama Terror Garage itu dari Mas Kris deket sih kebetulan sini. Oh ya, Terror ya. Terus si Michael. Temannya Michael. Ya. Nah, terus satu lagi ada yang punya Geges Garage. Oh, kalau yang ini apa yang Terror Garage? Itu Softail. Oke, Softail. Siap. Oke, Yosep, untuk proyekan apa nih ke depannya? Kedepannya sih sebenarnya saya tuh lagi memperkenalkan flat track di Bandung. Jadi ngiring gitu ya? Ya, ngiri. Ya, yang ngiri karena iya, kita tapi kan aslinya juga memang ngiri ya? Nggak ada yang gini ya? Nggak ada yang nganan, nggak enak juga nyebutnya nganan, kan nggak enak. Jangan SEOG meren ya? Ini gasnya di sini ya? Iya, ngiri. Oh, lagi memperkenalkan itu? Ya, sama saya dengar setim sama saya ada satu lagi si Ray yang punya tempat, sama satu lagi Heltras. Oh, di Purnama Lane ya? Oke. Dah, datang ya ke Purnama Lane ya. Noisemaker kalau yang belum pernah lihat Purnama Lane bisa lihat di podcastnya saya. Jadi bulan lalu, 2 bulan yang lalu saya sempat podcast juga kan? Podcast yang pas Slide and Camp volume 1 kalau nggak salah. Gitu ya. Tempatnya jos banget. Ya, nanti kita ada bareng BMX-an juga kan di sana. Bener. Makanya yang kepikiran awal saya, oke kita bikin event awal, kita bareng lah ajak TNT Cup. TNT. Ya, biar ngeblend lah Bandung Jakarta lah. Gitu. TNT kan komunitas mungkin ya bisa dibilang. Bisa dibilang komunitas tapi lebih ke miring-miring tadi, motor miring. Ya, motor miring. Oke, dari Jakarta. Ada nih orangnya? Ada orangnya. Kenal nggak saya? Sepertinya kalau dari ini dia. Apa kabar, Dek? Baik. Oke. Thank you. Silakan. Aduh. Gila nih jadi tamu kehormatan kayaknya. Oke, Noisemaker. Jadi saya yakin banyak yang udah kenal dengan sebelah saya ini namanya Ade Habibi. Yang pasti ada sangkut pautnya dengan Habibi, tapi nggak usah dibahas di sini, ya. Nggak penting. Tapi kalau masa lalu boleh lah dibahas lah. Ini sebetulnya gue udah lama nggak ketemu sama si Yopi ini loh. Ini suhu gue loh ini. Dia yang menyelamatkan gue dari segala macam badai waktu di Bali. Semua ada Yopi. Udah cukup. Udah lalu. Kedepannya kita mau ngomongin yang miring-miring nih. Ya. Gitu. Serong kiri. Bukan. Main serong. Oke. Ade, apa kabar, Dek? Baik. Kapan datang nih dari Tadi pagi. Rencananya tadi nggak rencana sih. Tadi berangkat jam 5:30. Nyampe sini jam 5:30
Jam 8-an Jam ya 8-an. tadi. Nah. Jam 8-an, berarti 2 jam ya? 2 jam 2 setengah? jam setengah lah. Oke, naik Jalanan motor deh. apa naik mobil? Naik motor lah, anak motor banget. Oh iya, Anak motor banget. Naik motor kelas. Berarti kalau dari Jakarta ke sini lewat puncak Kita ya? lewat Jonggol. Jonggol. Apa Lewat beda? Jonggol. Oh, Jonggol. Ya lewat pinggirannya lah, Oh. jalannya lebih sepi. lebih sepi. Oh, lebih sepi. Iya, oke. lebih sepi. Cuman lebih muter dikit. Enggak Enggak juga juga. sih, tapi emang jalannya nggak bagus aja gitu. Oh. Jalannya banyak yang kayak gravel gitu. Oh. Tapi ya tapi oke kok, jalannya sepi, maksudnya nggak banyak Ya mobil. bisa 2,5 jam lah. Udah jalan. Oke, ini rencana ke Bandung ini memang ada obrolan sama Iya, Yosef. jadi rencana ke Bandung itu memang mau gue ketemuan sama Yosef karena mau ngebahas masalah ini apa Purnama Land dengan TNT. Oh, saya pikir masa lalu. Anjing. Masalah lu ntar aja itu ada sessionnya lagi. Next session itu. Oh, TNT Iya dengan Purnama TNT. Land. Jadi TNT itu jadi gini, gue mau kasih tau dulu. TNT itu komunitas anak-anak balap-balap motor. Bukan balap motor yang dicari, tapi untuk senengnya. Jadi Oke. for fun. Iya, Fun race jadinya. fun race. Jadi kita nggak cari menang, tapi di situ kita cari senang. Cari senang. Iya. Oke. Tidak cari menang tapi cari senang. Iya, cari senangnya aja. Jadi kita kayak soal ketemu teman-teman lama, anak Bandung, Jogja, Solo, mana Iya. aja deh. Nah yang terdekat, itulah TNT. Jadi kita intinya tuh main balap tanah, nggak hanya flat track. Kita ada yang Dirt track track juga. juga, ada yang endurance juga, ada yang drag race. Pokoknya semuanya serba motor-motoran tapi di tanah Di tanah. gitu. Mau ada motor chopper yang main di tanah juga ada. Oke. Mau motor yang kecil ini untuk dibalapin boleh juga. Di tanah aja pokoknya. Next kalau misalkan ada ide mau motor roda 3 juga boleh. Oke. Bajai, VR, Ya, boleh. boleh. Silakan, silakan gitu. Oke. Silakan. Tapi tanah. Tanah, harus tanah. Oke, luar Nah, biasa. Jadi itu kita bikin kira-kira udah 2 tahun, 3 tahun lalu ya. Tahunan ya. 3 tahun. Sekarang akhirnya gue ketemu sama Yosef. Dia punya track di Purnama Land. Nah, gue udah nyobain juga nih di Purnama Land, terus gue pikir wah ini keren banget nih, bisa dijadiin tempat yang jadi banget lah gitu loh. Maksudnya dari Jakarta juga nggak jauh, Bandung juga nggak jauh, bisa ketemu di tengah, bisa gabung lah Ya. intinya. Terus kita mikir kita mau bikin event bareng. Sebetulnya eventnya mungkin bisa dibilang itu nanti roadshow-nya buat ke TNT juga, roadshow-nya juga buat ke Purnama Land juga. Oke. Gitu. Jadi I see. buat gua sih kita udah setuju ya. Kita di sini nggak ada apa ya, semuanya penting main aja deh. Nggak ada drama gitu. Nggak ada kepentingan Ya, individu lah nggak ya. ada kepentingan individu, pokoknya jangan hujan aja. Ya, jangan hujan aja, itu aja, Jangan hujan hujan aja. Pokoknya itu Kita kuat-kuatan pawang aja. Pawang. iya betul. Nah, jadi kita pokoknya maunya main motor situ, pokoknya Senang-senang lah intinya. senang aja. Yang kemarin yang gue tahu ada juga BMX-nya ya. Ada Ya, beres. ada Ya kan? BMX ya. Waktu Iya, saya datang waktu ya. itu, ya. Nah itu gue nggak datang tuh, gue miss. Nah, mungkin nextnya tuh bakal ada yang BMX dirt track-nya juga. Sok, ayo Ya, silakan. Gitu. bener. Itu juga keren banget. Udah ada sih sirkuit yang buat BMX-nya. Buat Lihat nggak? jam. Ada ya? Yang Ya, buat jam ya? Udah ada. Udah ada. Oh, layout udah mungkin. ada? Iya, layoutnya Cuman udah ada. Cuman belum di finishing aja. Bapak Yopi yang bikin. Wah, yang bikin mah itu si Andre. Andre ada. Saya mah tinggal nikmatin aja. Legend. Oke, Yosef, kenapa mau ngajak TNT? Kan masih banyak komunitas motor lainnya gitu loh. Yang main tanah masih jarang ya. Oke. Ya. Saya lihat si jadi waktu itu ingat nggak pas pembukaan close eventnya yang di Baja Otomotif. Iya, ya. Nah, saya kan diundang juga tuh. Ya. Pak, saya datang juga ke sana nyoba juga. Oke, maksudnya kita ketemu orang-orang yang sealiran lah. Kita satu frekuensi gitu. Iya, Kita lebih ke seneng-senengnya. Juga ada kawan kita satu lagi sirkus rimba. Ya. Oh ya, Dudung. Dudung SP ya. Jadi podcastnya udah ada, Noisemaker dicari aja ya. Beres sama saya mah. Oke, tanah juga nggak ada ya. Wih, tanah Tapi dia mah juga. lebih ke Ya. hutan rimba. Ya. Ya, dia mah lebih ke belakang halaman rumah lah dia. Iya, benar-benar. Pengalaman rumah betul. betul. Oke. Itu makanya pas di situ terus kenal sama Sinyo. Akhirnya kemarin pas yang latihan bersama yang pertama tuh ya, Iya, pertama. yang hujan. Iya. Mas Ade datang, kenal Jakarta pada datang. Malah saya pas pertama mulai latihan saya kontak Mas Sinyo, sini deh. Main ke Bandung yuk.
Saya Sherlock, dia main Purnama Land. Wah, ajib ini ngobrol. Ngobrol tembus Mas Ade, akhirnya kita bikin latihan bersama bareng. Pada datang dan sayangnya hujan waktu itu. Tapi jujur tempatnya tuh keren banget. Jadi maksudnya tempatnya tuh keren tuh kayak ini tempat di tengah-tengah hutan gitu. Di tengah-tengah hutan kayak yang hidden gem aja gitu, tiba-tiba ada di situ. Tapi memang ini akses ya. Akses oke. Maksudnya gini loh. Ini tempat emang dikerjain with their soul. Iya. Jadi nggak hanya kayak buat cuan, seakan-akan buat ini kita duitin ya. Enggak juga. Sebetulnya ini emang kesenangan kita, emang suka naik motor atau sepeda nanti atau whatever lah. Emang buat ngelepas kita punya kita punya mimpi kita gitu loh. Dan alhamdulillah tuh makin hari tuh makin jadi tempatnya. Terus kita terus orang-orangnya juga mulai kelihatan siapa nih yang intuit banget. Terus habis itu akhirnya ya kita decide nih, yaudah deh TNT juga harus bikin yang ketiga TNT Cup-nya. Sebelum itu terjadi kita mau collabin aja. Oke. Jadi kita collabin dulu buat apa ya? Buat pertamanya kita collabin dulu, next kalau TNT mau bikin teaser lagi lah jadinya. Teaser lah ini. Gitu loh. Kayak maksudnya kita juga mau bilang kayak kan ini salah satu yang baru juga di Indonesia. Maksudnya flat track ini tuh masuk baru. Tapi kita mau ngasih lihat juga sama mungkin belahan dunia lain ya. Di sini tuh juga ada kece juga, culture-nya jalan, motornya juga kece, orang-orangnya culture-nya jalan gitu loh. Jadi ya bisa dibilang kita mau coba bukan beradu, tapi maksudnya kita mau coba kita mau ngasih lihat juga lah. Kalau di sini tuh juga ada. Kita juga bisa bersenang-senang. Iya, kita nggak harus jauh-jauh keluar negeri, mah di luar sini juga ada gitu loh. Berarti November tuh TNT Cup yang ketiga. Bukan. Ini TNT X Purnama Land. Oke. Gitu. Berarti TNT sebelumnya udah pernah bikin event setahu saya kayaknya bikin flat track juga di Jakarta. Waktu itu kita udah pernah bikin yang di Jakarta di Pancon udah ya? Kapal aspal juga udah, terus habis itu di Bos juga udah. Terus habis itu yang pertama yang di mana tuh? Yang di Krukut. Di Krukut ya itu. Itu benar itu di halaman siapa nggak tahu, kita pakai aja pokoknya. Nah, itu pecah gong awalnya itu ya. Itu tahun berapa tuh ya? Aduh, tuh 3 tahun lalu deh kayaknya. Itu benar. Itu unorganized, tapi benar itu yang datang tuh bisa 150 lebih. Wow. Benar-benar itu tiba-tiba kita yang anjir ini banyak banget, tiba-tiba motor berjejer, udah kayak keren banget lah. Nah, semenjak itu makin lama makin seru, tapi kan karena pandemi kemarin jadi tuh banyak yang stop tuh. Oke. Nah, kita bikin acara-acara kecil-kecilan, tapi ya untuk tetap bikin eksistensinya tuh tetap ada gitu. Jadi ya moga-moga nih sekarang yang kita mau collab itu bisa menjadi satu kayak bagian teasernya si TNT Cup nanti yang ketiga. Dan juga buat nanti si Purnama Land ini juga mungkin someday akan bikin dia punya Purnama Land Cup ini juga lebih kecil lagi. Oke. Terus hambatannya apa aja sih untuk tempat di Purnama? Yang saya tahu kan terakhir saya ke sana dikasih hujan. Aduh. Iya, hambatannya itu. Aksesnya hambatannya itu. Hujan kita udah bahas juga ya. Udah bahas juga sih. Kalau hujan ya kita kan nggak bisa kontrol juga, tapi nggak bisa nawar. Iya, nggak bisa nawar, tapi mungkin ada solusinya untuk bikin tracknya tidak menjadi lumpur. Iya. Soalnya itu yang kita takutin. Betul, jadi lumpur. Kalau misalnya basah sih it's okay, tapi kalau udah jadi lumpur itu bisa jadi ya kecewaan buat pihak-pihak lain atau mungkin yang datang juga jauh-jauh. Nah, tapi kita insya Allah sih ada solusinya buat itu. Kedepannya mungkin Yosef sendiri bisa jelasin nanti kedepannya tuh tanahnya mau diapain dan segala macam, dibikin lebih proper itu dari pihak pengawalan. Ya udah ada planning sih. Ya. Nah kalau yang untuk event nanti ya collab di bulan November itu hanya 1 hari atau ada camping lagi atau? Rencananya sih kita malah dari awal weekendnya dari Jumat rencananya. Wow. Pengennya Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu jadi 2 malam camping. Wow. Rencananya balapnya itu memang Sabtu dan Minggu. Ya. Tapi kita lebih nganjurin ke yang mau datang mau nonton bisa dijadiin ajang kayak family day. Family day. Jadi lo bisa bawa anak lo ke situ karena
kan nanti akan ada kayak food trucknya, ada yang sepeda-sepedaan Ya. juga. Kalau misalkan mau barbekyuan juga, Iya. silahkan. Dan tidak menutup kemungkinan nanti juga kayak mungkin ada kayak semacam kayak kayak bazar-bazar jual-jual baju kan pasti Iya. juga ada lah kayak gitu. Iya. It's a family day lah. Ya. Nah gitu. Jadi family day mungkin bapak atau ibunya mau balap, anaknya nonton atau apa Nah gitu. gitu. Satu hari 2 hari lo bisa jadi kayak pembalap serius banget kayak yang kayak Miring-miring tuh ya? gitu. Ini Dapat jagonya. foto-foto Ini. bagus, yang penting Kaki ya. udah begini. Gitu aja. Itu kelasnya apa aja? Ada kelasnya? Berapa sesi, Kelasnya, berapa sesi? nah untuk saat ini kelasnya nanti TNT yang megang. Iya. Oke. Kelasnya Kelasnya masih temanya. secret. Masih secret. Itu Oke. masih- Jadi pantengin aja Pantengin Instagramnya Iya, Prama, Prama, TNT, TNT, sama Purnama Purnama Land. Land. Yes. Oke, jadi project yang tadi tuh ini, terus tadi project apa tadi satu lagi tuh? Gue lupa. Yang Yang- kedepannya tadi tuh Yang TNT Cup, selain TNT. TNT Cup, terus habis itu yang kolaborasi. Ah, Ya udah itu aja. udah. Itu aja. Dari Prama ada lagi project untuk kedepannya? Belum sih. Belum. Proyek kedepannya saya beresin kerjaan dulu lah. Oke, Jadi berarti biar bisa lebih fokus di purnamanya juga. Ya, ini Soalnya juga- masih banyak Iya. masih banyak yang harus Sebetulnya dibenahi. kita saling cek ombak sih setelah ini. Cek ombak. Kayaknya sih yang peminatnya, yang entusias tuh banyak. Tapi kan pastinya juga dari pihak tempat tracknya juga mau ngasih yang terbaik juga lah. betul. Ya. Jadi kita mau ngelihat juga, oh ini dengan cara gini oke nih, animonya orang-orang banyak mau datang. Tapi kalau misalkan udah datang cuma segitu aja kan kita Ya. juga nggak mau mengecewakan Betul. lah gitu. Ya loh. gitu. Minimalnya Apalagi pengen puas lah, orang Betul. datang jauh-jauh tuh benar-benar Iya. worth it lah. Ya. Iya. betul. Makanya tadi kita bilang mendingan datang Jumat. Jumat ya. Sabtu Minggu, Jumat datang santai, bisa nikmatin barbekyuan Iya. apa segala macam. Insya Allah itu juga lagi ada apa? Purnama. Full moon. Jadi si Purnama Land itu dicetuskan ada Edi yang nyetusin. Nyetusin loh. Kue di brokoli. Iya, kalau bisa tiap Purnama Land kita ada kegiatan oke juga Oh, ternyata. oke. Nah, waktu itu kita camping pertama ya. Iya. Camping pertama Mas Ade datang dari Bandung, dari Jakarta riding. Saya dari Bandung sendiri, saya sama anak saya malah. Saya datangnya jam berapa ya? Jam 11 sampai jam 12 malam ya? Iya. Langsung, jadi gimana ya, mau camping nggak? Udah pada di mes kan, pada tidur. Ayo camping. Wah, Udah akhirnya buka camping. buka camping, Bikin ya. ternyata keren ya Mas ya. Iya. Dan itu tepat pas purnama. Pas Purnama. Itu lo pertama kali juga tuh? Pertama kali itu. Ya. Itu sih Ajib banget. bangun pagi ngelihat Aja. masih ada embun-embunnya gitu. Diemin dulu deh nanti kering dikit. Anjing keren Ya, banget. karena waktu saya kesana juga waktu Camping pas juga, purnama. camping juga. Ya, Camping juga, pas Aduh, Purnama juga. Keren kan? Ya. Keren. Berarti nanti November jatuhnya sekitar tanggal 19, 20-an 20. Oh, Ya, 19 20. Itu pas loh, pas Purnama, gerhana matahari apa gerhana bulan itu. Oh iya? Oh ya? Iya. Di gitu. November teh. Juara dong. Gitu. Saya lihat di apa ya? Di webnya Cek Ombak atau apa gitu lah. Gitu. Oke. Saat itu tuh. Ya, moga-moga lah jadi, moga jadi jalan satu, terus lah. satu wadah baru buat Ya. anak-anak yang suka ekstrim sport, apalagi motor Ya. dan lain-lainnya bisa ke situ ketemu ngobrol. Ya. Mungkin yang belum suka jadi suka, mungkin pingin nonton doang, mungkin pingin Pengen pingin dulu nyobain banget. juga Ya. boleh gitu loh. Atau mungkin mau ngelihat ya mau just for another Experience. spot untuk vacation Ya. mungkin sama anak-anaknya. Ya. Jadi Why not? poinnya memang hanya untuk senang-senang aja. Awalnya sih itu Iya. sih. Lebih Tapi ke nyalurin apakah- hobi. Awalnya lebih ke Nanti Jadi akan mas- masuk di Ikatan Motor Indonesia. Sebetulnya TNT itu udah disounding sih sama orang-orang ini. Iya. Untuk ini apa ini gitu loh. Waktu itu gue belum sempet ngobrol sama pihak-pihak ya, IMI-nya, tapi gue nanti buat TNT yang ketiga gue akan ngobrol sama mereka dan akan dibikin ikut sama asosiasinya mereka. Ada pasti. Oh, Harus sih. Harus, kayaknya karena ujung-ujungnya. mereka yang menjadi yang menaungi kita juga kan. Oke. Dan dari situ pasti mereka juga punya standar-standar isu yang harus kita ikutin. Ikutin. It's okay. Biarpun ini emang buat fun-fun aja, tapi safety is Ya. number one. Oke. Ya kan? Tapi harapan dari Yosep ya yang mewakili Prama dan Purnama Land, terus Ade dari TNT, harapannya untuk si yang miring-miring ini apa tadi? Main Main serong, serong. main serong. Itu seperti apa? Apakah
akan menjadi satu olahraga motor kalau pribadi saya pribadi berharap akan muncul sirkuit oval selanjutnya di kota lain. Yes. Wow. Harapan saya. Iya. Oke. It's a fun sport. Ya. Fun. Karena semakin banyak itu akan gini, semakin terkenal ya. Iya. Maksudnya gini, Opa. Dulu saya sempat main motocross. Sempat BMX-an juga, sempat main road race juga. Kalau dengan umur kita yang segini, kita mau main motocross, wah, kayaknya 2 lap juga udah ngos-ngosan. Jangan gitu. kan 2 lap, ngeliatin aja udah ngos-ngosan Iya. kan. Terus setiap olahraga pasti ada risiko. Betul. Tapi setelah saya main di flat track, risikonya jauh lebih kecil dibanding motorsport lain lah. Oh ya? Iya. Resiko tetap ada ya, cuman lebih Resiko tetap kecil ada. gitu. Tapi cuma kecil. pastinya dengan safety ya. Dengan safety ya, Iya, maksudnya iya. dengan sepatunya yang benar apa Ya, segala ya. macam. dengan alat yang proper. Iya, betul. Cuman lebih ya maksudnya lebih oke. Yang penting sepatu, glove, helm. Intinya kan itu sama. Iya. Tapi kalau- Menyali. sama nyali. Jadi kalau flat trackan tuh sejauh ini sama kan kita nggak ada yang jago nih. Iya. Kita sama-sama belajar. Iya. Orang sirkuitnya juga baru ada, yang Iya. oval tuh baru ada kan. Makanya saya belajar, saya berpuluhan kali mungkin saya jatuh. Cuman jatuhnya ngeselaya jatuh, lepasin. Iya. Kadang mesin juga nggak mati, kopling aja, Ya. maju lagi gitu. Jadi udah keukur gitu. Oke, fun. Olahraganya ini fun banget gitu. Kalau menurut saya, Ya. cuman ya bisa dicoba juga kan. Iya, fun kok. Maksudnya bukan yang kayak yang lu harus adrenalin yang Iya. mesti harus di depan gitu Iya. loh. Jadi Enggak. kalau buat gua makanya itu kalau di TNT kita nyari senengnya bukan nyari menangnya kok. It's okay. Maksudnya lu mau kalah tapi yang penting lu merasa senang dan lu merasa menjadi kayak gua jadi pembalap lo dalam satu hari itu. Oke. Itu yang kita kejar juga. Ada teknik khusus nggak? Sebetulnya ada lah, maksudnya kan ini kan oval, jadi Iya. kan kebanyakan pasti beloknya tuh ke Kiri, terus iya. gitu. Jadi makanya kita bilang main serong. Itu serong kiri Iya. terus gitu. Oke. Jadi adalah nguatin kaki-kaki, Ya, adalah sama inilah. Nanti pokoknya pengalaman pas latihan waktu itu pas lagi enak-enaknya, saya full dari datang sirkuit jam 9, jam 10 sampai jam 5 saya nggak berhenti loh. Berhenti itu cuman paling istirahat, makan, Ya. minum, gas lagi. Alhamdulillah pulang ke Bandung besoknya Bengkak. jangankan besoknya lah, arah pulang aja saya mau ngopling, Kaki getar, kaki getar. diangkat gini dulu nih, diangkat dulu gini. Iya. Nah itu aja sih. Pegal ya. Tapi seneng sih. Iya, tapi semua sportnya pasti ada Iya. gitunya lah. Ya. Tapi oke lah, itu oke. Oke. Berarti teknik mah tetap ada ya? Tetap ada. Tetap ada. Standar teknik ada, tapi jangan takut untuk nyoba gitu. Iya. Jangan takut untuk nyoba. Oke. Maksudnya Dan jangan takut kita aja jatuh. yang seumuran segini aja masih nyoba. Iya, gitu. nyoba gitu. Jadi yang muda-muda jangan kalah ya. Oke, Yosef, balik lagi ke Prama ya. Untuk main di flat track, emang ada mesin khusus atau mesin sama aja? Enggak sih, Enggak. sama aja. Sama aja? Sama aja. Yang penting kita bisa kuasai motornya. Dan satu lagi yang paling penting torsinya harus dapat. Ya. Oh, Jadi nggak bisa oke. sembarangan. Maksudnya bukan nggak bisa sembarangan motor. Jadi ada spek mesin minimal sih sebenarnya. Minimalnya torsinya harus segini nih biar karena kita butuh momen buat nge-slide-nya juga sih. Oke. Jadi kalau misalnya terlalu standar juga motor pasti berat. Ya. Ya pastinya juga ngikutin sama berat badan kita juga Iya, ya. iya, Maksudnya sebenarnya mah. kita berat badan sekian, kalau naik motor yang kecil juga mungkin jadinya nggak enak juga. Biar lebih Ya. gampang, tapi jatuhnya nggak enak juga. Iya. Gitu. Sama di sini juga kita nggak ngejar, bener kayak si Alfie bilang, nggak ngejar speed, ngejar torsi. Iya. Kalau di sini gue naik nyobain paling gigi 2, udah Ya. situ aja terus. Gigi Oke. 2, gigi 3, Dua, gigi 2, tiga, 3, udah. Oke. Jadi nggak ngejar sampai ngol gitu, Iya, nggak. iya. Gitu. Jadi bener
kayak lu udah dapat nekuknya udah enak, udah ya lu Udah tinggal aja. main Iya. badan aja. Iya. Badan sama kaki untuk nopang motornya nggak Iya. sampai jatuh. Gitu. Makanya si flat track rem depan nggak ada kan? Betul. Oh. Nggak dipakai. Untuk biar nggak sebetulnya biar nggak Menghindari. kagok. Oh. nggak kagok, nggak Kadang safety juga ya. safety juga. Jadi banyak kan orang suka otomatis ngerem gitu kan. Ya benar. Nah itu, yang Itu bahaya. bikin begini. Nah, itu. Oh. Jadi kalau Iya, flat betul. trackan tuh kalau misalnya kita kagok, mendingan digas aja, mendingan slide aja. Oke. Yang bahaya udah gitu ke rem ngebanting. Itu Oh. Jadi yang- nyari flow-nya aja sih. Nyari flow. Kayak BMX Iya. udah nggak ada pakai rem depan belakang kan. Iya. Lu dapat flow-nya aja udah. Iya. Ya udah kayak gitu. Oke. Jadi salah satu ciri khusus kali ya dari motor flat track memang tidak ada Nggak rem ada rem depan. Enggak, ya, benar. Oke. Nggak ada rem Selebihnya nggak ada. Frame itu nggak ada. Sama sepatunya ada yang khusus ya? Oh iya, ada Oh, hose sepatu juga. ada. Sepatunya ada yang khusus. Bukan sepatu boots yang Sepatunya biasa. gitu, ada khususnya. Oh, yang, ini. yang kirinya pasti beda. Ini. Nah, oh ini dia. Besi nih. Oh, Nih, ininya besi. besi. Tapi Jadi ini dia- sepatu biasa Sepatu dipakai cross, buat ya. motocross kan? Motocross. Oh, Jadi cuman sebenarnya sepatunya bisa pakai sepatu motor cross, bisa pakai Oke. sepatu road race. Iya. Oke, cuman Yang ini ngebedain cuman si hot shoes aja karena ininya. karena si kaki kiri tuh udah pasti Udah pasti begini terus, Ya. nahan terus. Tapi ini bikin kan? Bikin. Oh, oke. Saya pikir ada jual khusus. Oh khusus, jualnya Ada yang- di sini jualnya. Oh, di sini. Oh, oke, ya. Jadi buat noise maker yang mau belajar main khusus, flat track khusus, ya. Bisa dibikinin. Berarti rada kia cemeren. Iya, kalau di sepeda mah Iya, bener, kontrak, iya. iya benar. Jadi- Tapi kan nggak jalan, kita pakai motor ya. Jadi ini ya noise maker sepatunya jadi bukan untuk pergi ke mall. Jadi nanti bisa dibuka. Oh, bisa dibuka. Oh, oke. Ah. Ini dia. Ini baru yang namanya yang proper flat track, dia pakai yang besi kayak Oke gini. nih. Soalnya kerasa. Saya kan awalnya belum bikin ini, belum Ah. bikin si hot shoes ini, pakai gitu doang. Iya. Sama pakai ini beda. Oh, kenapa tanahnya Lebih lebih slide, Lebih Iya, bener. lebih licin Lebih jatuhnya licin. kalau pakai ini. Bener sih. Kalau pakai itu dong. Kalau pakai ini kadang ngebanting Oke. gitu. Ini ya loh, Yop. Ini kadang-kadang gigit sini juga nih. Iya, iya, iya. Kalau semuanya punya flat kan faktor lebih lah. lebih Betul. lurus. Cuman itu doang berarti? Makanya ini lebih cembung tuh. Iya, iya. Lebih cembung gitu. Jadi Oke. itu doang. Terus ada lagi yang ngebedain Nggak selama ada. Yosef bikin custom motor? Nggak ada. Flat track nggak ada, cuma itu aja sih. Mungkin satu tambahan sih, stang juga kan ada. Oh, stang. Stangnya agak sedikit berbeda sama motocross, Ya. sama endurance atau trail Ya. yang lainnya deh. Oke. Dia agak kayak lebih lebar. Lebih lebar Lebih dan lebar. lebih pendek ya? Lebih tinggi justru. Lebih tinggi, Lebih tinggi, justru. oh, lebih dan tinggi. lebar banget. Jadi emang lebih enak untuk manuver sih sebetulnya untuk manuver begini. Oh, oke. Motornya nggak ada sih, saya simpen di Ya. sirkuit. Tapi ada fotonya kan? Fotonya ada. Oke, nanti kita akan Fotonya tampilkan nih kece, foto foto motornya Prama untuk flat track ya. Flat track ada. Oh. See-through, bensinnya see-through. Iya kan? Tempat bensinnya? Oh kan? iya, ya itu. Oh, ini. Nah, iya. Produksi saya produksi. Oh, ini memang Kece lah. beda gitu. Enggak sih, sama aja, cuman Kelihatan aja bensinnya dalamnya. tetes. Oh. Tapi itu bisa kelihatan bensinnya gitu. Oh, cuma itu doang. Iya, itu mah ini mah buat memfasilitasi kalau ada yang mau bikin custom. Ini bahan apa nih? flat track, fiber. Fiber. Wih, keren Keren ya. ya? Cakep ini tempel di sepeda BMX keren juga kayaknya. Waduh. Berat, Bro. Enggak bisa ini dikasih selang Buat iya benar buat minum. bisa. Keren ya? Keren ya? Keren. Jadi Jadi kalau udah diisinya ada bensinnya Udah, keren ya. banget. kelihatan ya ya. Kelihatan. Benar. Wah, boleh juga ya diisi minuman kerasnya. Baik. Oke. Berarti yang bedain tadi sepatu, stang, Sama tadi torsi mesinnya. Torsi. Lebih yang dikejar torsi. kalau ban Ban ada khusus flat. ada khusus. Oke. Bannya gede-gede, depan belakang sama ukurannya. gitu. Lebarnya, Lebih lebar lebar. si bannya sama. Cenderung Nah, lebih lebar. terus kalau di si motor flat track, apakah berpengaruh nggak dengan monoshock dengan double shock? Enggak begitu sih. Enggak itu ya? Enggak begitu. Enggak ya? Nggak pengaruh. Kalau motornya Prama Monoshock. monoshock, Monoshock. tapi kayaknya lebih enak kali ya. Gimana shock breaker yang dipakai sih sebenarnya? Selera sih. Selera. Kalau udah kayak gitu, sebetulnya tadi Lebih ke style sih. Iya, Ya, sebetulnya lebih kayak ke tadi saya. gue bilang stang juga itu sebetulnya ada yang pakai stang yang standar pun jago juga. Jadi sebetulnya ya
beda-beda orang, beda-beda Karakter. karakternya juga sih. Tapi memang stang yang kayak tadi gue bilang itu yang gue pakai juga Lebih proper gitu. dan emang manuvernya lebih enak gitu. Mendukung lah. Tapi balik lagi ke orangnya gimana cara dia ngebawa motornya juga sih. Oke. Mau ada info apa nih untuk yang bulan November? Apa mungkin udah ada tanggalnya tadi tanggal 19 20 Insya Allah November? tanggal 19 Iya, insya Allah 20. tanggal 19, Pokoknya 20. pantengin aja TNTK Ya. Purnama Land. Yes. Di Pendaftaran? Instagram juga ada. Pendaftaran nanti semuanya dibuka. ada dibuka, nanti semua ada di Instagram biar Ada di semuanya Instagram, bisa infonya. dicek dari Di- Purnama Land, Bisa di TNT. bisa di Ya. TNT juga. Oke, yang pastinya juga Live to Noise juga akan terus update tentang event kolaborasi antara Purnama Land, TNT. TNT untuk di bulan depan. Oke, Sip. Ade, thank you berat. Siap. Yosep, thank you berat. Sama-sama. Next kita podcast ya. Yes. Ini teman lama saya, tapi nggak akan dibahas di podcast saya hari ini ya. Beda lagi. Beda Oke. lagi. Keep talking the noise, stay safe and peace.